Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa kelas 82. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, senang dan bahagia, serta semangat dalam belajar. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan melaksanakan remedial PTS 1 IPA bagi siswa yang nilainya belum tuntas atau di bawah KKM. Remedial akan dilaksanakan 2 tahap. Yang pertama adalah penjelasan soal-soal yang kemarin belum dikuasai, dan yang kedua adalah tes soal-soal setelah kalian menyimak pembahasan soal-soal tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Oke, soal nomor 11. Soal ini kalian pilih sebagai soal yang sulit. Menurut Ibu, pada soal ini sebenarnya kalian sudah bisa, hanya saja bingung menentukan arah utara dengan selatan, ya kan? Oke, kita bahas ya. Pertanyaannya, Esa bersepeda ke arah selatan sejauh 500 meter, lalu berbalik arah ke utara sejauh 100 meter. Jarak dan perpindahan yang ditempuh Esa secara berturut-turut yaitu, pertanyaannya adalah jarak dan perpindahan. Ibu yakin kalian sudah paham apa itu jarak dan perpindahan, ya kan? Apa itu jarak? Apa itu perpindahan? Kita ingat bersama-sama bahwa jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Seluruh lintasannya itu kita hitung sebagai jarak. Sedangkan perpindahan adalah lintasan lurus yang dihitung dari posisi awal hingga posisi akhir. Sekarang kita coba ya, kita gambar pergerakan Esa. Ini di sini Ibu sudah ada kompas ya, menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Kita buat lintasannya ya. Dari arah mana? Esa bersepeda ke arah selatan, berarti kita gambar ini Esa, dia bersepeda ke arah selatan. Ke arah selatan sejauh 500 meter. Kita buat lebih panjang ya. Nah, 500 meter. Kemudian dia berbalik arah ke utara sejauh 100 meter. Dia balik dari titik yang tadi 100 meter. Pertanyaannya adalah jarak. Jarak berarti lintasan yang ditempuh ya. Kita buat titik awal di sini, kemudian titik B tadi dan berpindah di titik C. Sehingga yang disebut dengan jarak itu adalah dari A ke B, kemudian ke C. A ke B 500 meter, ditambah B ke C 100 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh Esa adalah 600 meter. Oke. Nah, berarti yang sesuai adalah option B atau option D. Sekarang kita ke perpindahan. Perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal si Esa adalah di titik A, di sini. Kemudian posisi akhirnya dia ada di C. Maka yang kita lihat adalah dari A ke C ini berapa? Ya. Perpindahannya adalah dari 500 dikurangi 100, sehingga perpindahannya adalah 400 meter. Semuanya pilihannya sama ya, 400 meter. Ke arah selatan atau utara? Kita lihat dari A ke C, dia berpindahnya ke arah mana? Dari posisi A ke C, ke arah bawah ya, ke selatan. Sehingga yang tepat jawabannya adalah jarak Esa bersepeda 600 meter dan perpindahan Esa adalah 400 meter ke arah selatan. Ya, pasti di sini ya yang mengecoh ya. Ke arah selatan. Kita lihat dari titik awal ke titik akhirnya. Kita bandingkan. Silakan dicermati kembali. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu Lail ya. Bisa lewat WA grup, atau bisa japri, atau boleh di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor kedua. Lanjut ke nomor
soal yang kedua yaitu nomor 21. Di situ ada gambar balok berwarna biru yang dikenai gaya. Perhatikan gambarnya ya. Ada F1, F2, dan F3. Jika F1-nya adalah 10, F3-nya adalah 30, dan F2 adalah 2 kali F1, maka percepatan yang dialami balok adalah berapa meter per sekon kuadrat? Gitu ya pertanyaannya. Yuk teman-teman kita tulis dulu ya yang diketahui. Di sini baloknya dia punya massa 120 kg. Diberi gaya yang pertama itu 10 Newton. Gaya yang kedua itu adalah 2 kali F1. Nah, di sini banyak yang bingung, apa itu 2 F1? Maksudnya adalah 2 kalinya F1, 2 kalinya 10. Sehingga F2 adalah 20 Newton. Dan F3 adalah 30 Newton. Yang ditanyakan percepatan. Benda yang bergerak diberikan gaya, berarti berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berlaku F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena F-nya balok biru ini diberikan 3 gaya, berarti kita hitung total gaya yang mengenai balok biru berapa. Kita hitung sama-sama ya. Nah, resultan gayanya berapa? Kita mulai dari F1. F1 ke kanan, berarti tandanya positif, 10. F2 ke kanan, tandanya positif, ditambah 20. F3 juga ke kanan, tambah 30. 10 tambah 20 tambah 30 adalah 60 Newton. Ya, kita dapat ya, masukkan ke sini ke dalam rumus sigma F, resultan gayanya 60. Kemudian M-nya sudah diketahui 120 dan yang ditanyakan adalah A. A-nya sama dengan 60 dibagi 120 ya. F dibagi M adalah rumus dari A. Berapa nak? Kita coret ya. Coret-coret. 6 dibagi 12. Sederhanakan saja, di atas bagi 6, di bawah bagi 6. Jadi setengah. Dalam desimal setengah adalah 0,5. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, berarti balok biru dia bergerak ke arah kanan dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang betul adalah pilihan yang B. Ya. Ini pernah ada yang nanya, Bu Lail, saya nggak paham yang 2F. Nah, itu biasanya terkecoh di situ atau terkecoh di perhitungan. Oke, silakan kalian perhatikan sebentar. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah nomor 27 di PTS kemarin. Ada gambar lagi ya, benda. Jika 3 buah gaya, sama seperti tadi, mengenai benda dengan usaha 650 Joule. Ada usaha 650 Joule. Sehingga benda dapat berpindah. Maka benda tersebut berpindah sejauh. Kalau sejauh berarti jaraknya atau perpindahannya berapa. Oke, ditulis dulu yang diketahui. Diketahui di situ ada F ya. F1 itu adalah 20 Newton, F2 adalah 40 Newton, F3 adalah 30 Newton. Kemudian apalagi yang diketahui di sini ya, 650 Joule. Usaha W kapital 650 Newton. Ingat ya, kalau W kapital usaha ada yang W kecil seperti ini adalah berat. Jangan sampai tukar untuk menulisnya. Sejauh berarti kita cari S-nya berapa. Masih ingat rumus usaha? Usaha diperoleh dari gaya dikalikan perpindahannya berapa. Nah,
W-nya sudah ada, aman. F-nya ada, Bu, tetapi dalam bentuk ini 3, harus kita cari resultan. Dan S-nya yang dicari. Oke, langkah pertama kita cari dulu F-nya ya, karena masih dalam bentuk 3 gaya. Kita hitung dulu F totalnya, resultan gayanya. F1-nya ke kiri, Bu Lail, berarti minus 20. F2-nya ke kanan, ditambah 40. F3-nya ke kanan, tambah 30. Oke, selesaiin dulu yang tambah boleh nggak? Boleh ya. Minus 20, ditambah 40, tambah 30, 70. Boleh dibalik posisinya? Boleh. 70, dikurangi 20. Sehingga resultan gayanya adalah 50 Newton. Kita masukkan ya ke sini ya. Nah, W-nya 650, F-nya 50, S-nya berapa? S sama dengan 650 dibagi 50. Dicoret ya nak ya, nolnya coret karena sama, tinggal 65 bagi 5. Yaitu 13 meter. Dapat jawabannya C. Balok tersebut berpindah sejauh 13 meter. Ya, seperti itu. Silakan dihafalkan kembali rumus yang ini. Karena kita kemarin sempat bahas ini ya. Kalian belajar secara mandiri. Nah, yang belum paham silakan ditandain. Nah, diberi tanda bintang juga boleh. Oke, lanjut ya. Ke soal berikutnya, nomor 28. Nomor 28 sama ada gambar lagi. Nah, terkait dengan usaha. Seperti soal yang tadi ya. Kita baca soalnya. Sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 1 meter di depan truk yang mula-mula berjarak 10 meter di depan sedan. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut? Biar ingat tadi rumusnya ya, terus lebih dulu deh, Bu Lail. Oke, kita terus dulu ya. Usaha tadi W sama dengan F kali S. Nah, udah kuncinya itu. Tinggal kita tulis yang diketahui. Ini mobil sedan, dia mau parkir. Mundur ke belakang. Untuk mundur ke belakang, dia memberikan gaya dengan mesinnya 50 Newton. Ingin pindah 1 meter di depannya truk. Nah, kalau dia tepat di 1 meter depannya truk, berarti jaraknya berapa? Nah, sisanya ini. Kalau total 10, di sini 1 meter, berarti jarak yang akan dia tempuh nanti 9 meter. Kita tulis sebagai S. S-nya adalah 9 meter. Maka dari itu usahanya berapa? Tinggal kita masukkan yang diketahui ya. Usaha F-nya adalah 50 dikalikan S-nya 9. 50 kali 9 adalah 450. Satuannya joule. Mudah bukan? Mudah insya Allah, asal sudah tahu konsep dasarnya. Kalau masih belum tahu konsep dasarnya, masih kesulitan. Kesulitan tidak apa-apa, asal kita mau usaha untuk mencari informasi atau jawabannya. Oke, Ibu kasih jeda, silakan diperhatikan kembali rumusnya. Baik. Ya, alhamdulillah di soal terakhir nomor 5 atau nomor 30 di soal PTS kemarin. Tentang pesawat sederhana yaitu katrol. Masih ingat pesawat sederhana kemarin maknanya apa? Ayo coba dicari-cari. Pesawat sederhana, pesawat Bu tapi yang sederhana. Kan ya, pesawat sederhana itu sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia untuk bekerja atau beraktivitas. Kalau di sini contohnya katrol. Banyak ya digunakan oleh pekerja atau beberapa rumah tangga yang menggunakan katrol di sumurnya. Misalnya mau angkat pasir, semen dari bawah ke atas, di lantai atas, mau bangun tingkat.
Kalau kita ke atas, naikin sendiri kan berat pekerjaannya. Makanya untuk memudahkan kita butuh alat yang namanya pesawat sederhana. Lebih tepatnya para pekerja menggunakan katrol, ya kan ya? Atau sumur, kita mau ambil air dari bawah. Kalau kita angkat langsung kan nggak bisa. Jadi kita pakai bantuan katrol. Nah, katrol ini adalah contoh dari pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana ada berapa macam? Ada 3 macam ya nak ya, pesawat sederhana katrol. Yang pertama jenisnya adalah katrol tetap. Maksudnya ini bagian kepala katrolnya dia menempel, tidak akan berpindah-pindah. Ya. Ada W sebagai beban, beratnya berapa, dan ada F sebagai kuasa yang menarik, dan ada titik tumpu juga di situ. Kemudian jenis yang kedua adalah katrol yang dia katrolnya bebas atau bergerak. Nah ini ditarik ke sini ke atas, ini ada W-nya. Dan yang tipe ketiga adalah yang majemuk atau ganda atau gabungan, banyak ya istilahnya ya. Seperti yang ada di gambarmu itu, yang ada di soal. Ini bulai gambar seperti ini. Ya ada 2. Kemudian dihubungkan oleh tali. Ibu gambarnya agak jelek ya. Oke, ilustrasi saja ya. Nah, di sini ada 3 tipe, kita ulang lagi ya. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas atau bergerak, dan yang ketiga adalah katrol gabungan atau katrol majemuk. Di masing-masing katrol ini ada KM-nya, keuntungan mekanis. Secara mekanis dia untungnya berapa? Kalau yang tetap ini 1 KM-nya, kalau yang bebas nih KM-nya adalah 2. Kalau yang ini KM-nya adalah menghitung jumlah tali. Ini bisa dihitung ya talinya 1, 2, 3. Yang F nih tali bukan Bu? Iya, tapi dia tidak dihitung dalam KM. Untuk KM, tali yang berhubungan dengan F atau kuasa tidak dihitung. Cukup tali yang ini saja yang di luar F. Jadi di sini ada 3 sehingga KM-nya 3. Kalau talinya 4 berarti KM-nya 4. Ya. Sekarang kita lihat di sini di soal. Coba KM-nya berapa? Kita hitung sama-sama ya. Kecuali ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 tali sehingga keuntungan mekanisnya adalah 3. Kemudian diketahui 450 N itu sebagai W. W berat 450 Newton. Dan yang ditanyakan adalah gaya. Gaya itu adalah F. KM, keuntungan mekanis, berlaku rumus berat dibagi besarnya gaya. Tinggal kita masukkan saja di sini ya. KM-nya 3, W-nya 450, F-nya yang dicari. Sehingga kita peroleh F sama dengan 450 dibagi 3. 4 dibagi 3, 1, sisa 1, 15 bagi 3, 5. Taruh 0 di sini ya. F-nya adalah 150 Newton. Ini bisa kelihatan loh. Baloknya itu 450. Kalau kamu angkat, berarti akan terasa 450 gayanya. Tapi kalau kamu pakai katrol, ternyata cukup memberikan gaya 150. Jadi di sini ada keuntungan. Kamu merasa lebih ringan, lebih mudah. Ya, 3 kali lebih mudah. Nah, inilah yang dimaksud dengan keuntungan mekanis. Seperti itu, teman-teman, kelas 82. Oke, sudah selesai untuk 5 soal yang dibahas. Semoga tadi pembahasannya dapat mempermudah kalian dalam memahami contoh-contoh soal dalam materi KD 1, 2, dan 3. Jika ada pertanyaan, silakan kalian untuk bertanya. Bebas ya, boleh lewat
japri WA, boleh WA grup atau lewat kolom komentar di bawah ini. Asalkan bertanya dengan sopan. Dan tahu waktu ya, jangan menghubung ibu terlalu malam. Oke, selamat belajar. Setelah ini, selamat mengerjakan soal remedial yang akan ibu bagikan dalam bentuk link di GCR. Setelah kalian mengerjakan remedial, kalian boleh screenshot, kemudian lapor di grup IPA 82. Untuk anak-anak yang sudah tuntas, boleh ikut mengerjakan sebagai kalian pengayaan, penambahan kekayaan materi. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Selamat belajar, sukses selalu, semoga selalu dimudahkan. Amin. Dari Bulai cukup sekian, sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.